buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Seringkali ada masalah pergumulan, seringkali ada cobaan ujian dalam hidup kami. Seringkali kami mau undur daripada, seringkali kami mau menjauh daripada-Mu Tuhan.
Tapi tali kasih-Mu Tuhan membawa kami untuk tetap setia, untuk tetap mengasihi, mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, walau apapun yang kami alami Tuhan, kami mau menghitung setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mau mencatat, mengingat semua perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami boleh tetap mau bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi semua pekerja, urapi semua jemaat-Mu Tuhan. Sehingga pada saat firman diberikan, firman disampaikan, isi hati-Mu Tuhan boleh menyentuh setiap hati, mengubah setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, Kau sudah gemburkan hati kami menjadi tanah yang subur oleh pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara tetap semangat. Amin. Harus tetap semangat ya. Puji nama Tuhan. WL-nya luar biasa. Hadirat Tuhan tercurah. Kita boleh rasakan Tuhan hadir di setiap ibadah. Karena Tuhan bilang di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Di sini lebih dari 2-3 saudara, ya kan? Mungkin ada berapa ya Pak? Lebih banyak daripada 2-3 orang berkumpul. Tuhan hadir, apalagi banyak seperti ini ya, di mana Tuhan hadir di atas tata pujian penyembahan kita ya. Puji nama Tuhan, untuk beberapa kali saya hadir di tempat ini. Terima kasih untuk hamba yang sudah mengundang ya. Memang saya juga beberapa waktu lalu sibuk ya, ambil pelayanan, sibuk ngurus suami, sibuk ngurus cucu ya. Apapun juga bisa kerjakanlah dengan rajin ya. Seperti untuk Tuhan. Jangan cepat mengeluh, jangan cepat bersungut-sungut ya. Tapi lakukannya semua untuk Tuhan. Amin ya. Seberapa banyak saudara yang sudah siap menerima firman? Angkat tanganmu. Ya, harus antusias, harus semangat. Amin. Roh harus menyala-nyala. Jangan dingin, jangan suam, ya, jangan malas-malasan, ogah-ogahan. Tapi ada sesuatu nih. Apa yang akan disampaikan setiap firman diberikan itu Tuhan yang berbicara. Saya hanya corong Tuhan, saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi pada saat saudara mendengar satu patah kata saja, mungkin satu kalimat saja, itu adalah benih yang terbaik. Saudara dapat rema, saudara dapat sesuatu, itu akan hidup ya, akan membuahkan hasilnya. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk saudara, beberapa waktu yang lalu saya doa, Tuhan apa yang mau disampaikan ya. Firman kan udah banyak bolak-balik ya Pak. Apalagi hamba-hamba Tuhan ini sudah sekolah Alkitab dari kejadian wahyu. Tapi Tuhan ingatkan ya, untuk kita selalu mengingat-ingat, diulang-ulang. Seringkali lupa ya, manusia ini seringkali melupakan apalagi ya yang Tuhan mau berbicara ya. Jadi kita firman Tuhan jangan bosan-bosan ya. Kita baca lagi, kita ulang lagi, ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin sampaikan. Yuk kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Mungkin Bapak Ibu bisa buka ya lewat HP Alkitab ataupun ada di share di atas ini ya. Kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri dengan suara yang keras. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang saya sampaikan hari ini tentang berdoa. Seringkali kita anak-anak Tuhan pada saat pergumulan datang, masalah datang, cari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh karena ada pressure, ada tekanan, ada masalah, tidak sanggup ini, tidak bisa, ya, tidak mampu. Masalah itu terlalu berat. Cari Tuhan, datang pada Tuhan, berdoa. Kalau mungkin setiap hari di sini Ibu Gembala, Bapak Gembala mengadakan doa, lah itu tiap hari datang untuk berdoa.
Doa. Karena apa? Karena ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada ekonomi yang mulai seret, masa depan bingung, ada kekhawatiran, ketakutan. Cari Tuhan. Berdoa. Ya, betul. Itu enggak salah. Memang harus ya kita cari Tuhan. Dia hanya sejauh doa, ada pujiannya. Dia hanya sejauh doa, ya. Ada pujiannya. Nggak salah kita cari Tuhan pada waktu masalah datang, ya. Tetapi yang salah apa, saudara? Sudah terpuruk, sudah ekonomi hancur, sudah sakit penyakit, sudah susah, sulit, nggak mau cari Tuhan. Ada loh, saudara. Nggak mau berdoa, malah sungut-sungut yang keluar. Kok gue dikasih masalah sih? Kok seret sih ke Tuhan? Udah ke gereja, ya. Oh, kok susah sih? Ya, banyak masalah, banyak tekanan, apalagi jiwa-jiwa baru. Bu Maria ikut jadi Kristen tuh nggak enak ya. Saya masuk Kristen jadi banyak masalah. Tuh, ada yang ngomong itu ke saya. Ikut Yesus, ikut Kristen, jadi banyak masalah. Ya memang, karena dimurnikan, disucikan, ya, dikuduskan, ya. Ikut Yesus bukan hanya berkat, kelimpahan. Memang betul ada. Tetapi jangan lupa, pikul salib, sangkal diri. Ya, saudara. Jadi bagaimana nih? Kita stres, banyak masalah, gimana bisa tenang? Hati udah butur masalah, anak udah bayaran, ini beras habis, listrik habis, kontrakan Bu Maria udah habis. Ya, saudara, gak hanya jemaat, gembala-gembala juga banyak yang lagi kesulitan, saudara. Ya, jadi gimana? Gak bisa tenang dong, saudara. Ya, udah mikir di sini penuh, apalagi suami-suami. Gua pikir. Kalau istri, aku rasa pakai perasaan, ya kan? Mikir di sini, ya kan? Penuh di sini, ya kan? Ibu-ibu juga jadi hatinya nggak tenang. Kenapa? Masalah, pergumulan, ya. Setiap orang saya bilang punya masalah. Kalau yang nggak punya masalah, saya doakan supaya dapat masalah. Siapa di sini yang nggak ada masalah, angkat tangannya. Jujur aja, nggak apa-apa. Bu Maria, saya nggak ada masalah. Nggak ada sakit, saya uang banyak, hidup enak, makan apa aja bisa beli, ya kan? Keluarga baik. Siapa coba angkat tangan? Ada yang nggak ada masalah? Nggak ada yang angkat tangan. Berarti semua bermasalah ya, saudara. Ada masalah ya, baik keluarga, baik saudara, orang tua, ya kan? Banyak sekali masalah manusia. Tetapi Tuhan minta, ini akhir zaman. Kedepannya akan tambah masa-masa sukar, masa sulit. Sebab itu Tuhan bilang, jadilah tenang, supaya engkau bisa berdoa. Ada ibu-ibu bilang ini, Bu Maria, saya nggak bisa konsentrasi kalau berdoa, baca Alkitab. Kan kita ikut berapa grup baca Alkitab, saya ikut ada 4 grup. Karena kita nggak hanya ayo baca Alkitab, tapi kita sendiri tidak ikut saya sampai 4 grup, saudara, tiap hari, ya kan? Saya nggak bisa berdoa, Bu Maria, nggak tenang, saya nggak bisa baca Alkitab, nggak konsentrasi. Tuh, kita sebagai kadang mentor ya, gimana saudara? Gini aja caranya gampang, pakai minyak urapan atau baby oil, doakan dalam nama Yesus. Ini pikiran-pikiran yang melayang-layang, nggak konsentrasi, ya, nggak fokus, pikiran banyak masalah, dalam nama Yesus jadilah tenang. Dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan turun atasku. Itu saya ajarin, saudara. Doa, nih pegang kepalamu, doa dalam nama Yesus. Ya, pikiran yang ruwet, yang stres, jadilah tenang ya, di hati dan pikiran kita tenang supaya kita bisa berdoa, supaya kita tenang. Doakan pikiran kita. Manusia ada 3, roh, jiwa, tubuh, ya. Seringkali yang iblis goda itu di jiwa, ya, nggak bisa tenang, masalah jiwa kita jadi nggak tenang. Padahal firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Loh, kok nggak tenang? Karena apa? Kau kurang dekat Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh berdoa. Engkau tidak sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Sehingga
masalah itulah yang membuat kita bingung, cemas, gak tenang, stres. Ya, caranya gimana? Ya doa lagi, saudara, gak ada jalan lain. Tuhan, tolong Tuhan, supaya konsentrasi, supaya tenang, aku bisa berdoa, aku bisa menyembah, aku bisa memuji, aku bisa membaca Alkitab, merenungkan siang dan malam, sehingga aku jadi orang yang berhasil dan beruntung. Firman Tuhan ada katakan demikian, saudara. Ya, jadi kita ayo, saudara di tempat ini yang tidak bisa berdoa dengan tenang, gak bisa lama-lama berdoa, udah deh, kayaknya doa 5 menit, 1 menit cukup deh. Doanya apa? 5 waktu, kayak orang muslim. Doa pagi, bangun pagi, sarapan pagi, makan siang, makan sore, doa mau tidur, ya 5 waktu. Memang tidak salah, harus. Tapi itu kan doanya sebentar-sebentar. Tuhan berkati makanan ini, sucikan, kuduskan, buat kesehatan, kekuatan. Amin. Ya kan? Masih cuma begitu doang 5 waktu. Jangan. Ayo. Kita naikkan pujian penyembahan dulu. Ambillah. Tuhan bilang di dalam perjanjian baru, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Minimal 1 jam kita harus berdoa. Mungkin pagi subuh kita bangun berdoa. Seperti Yesus sebelum hari masih gelap, dia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tuhan Yesus itu teladan kita, dia juga gak sanggup, gak bisa. Ya, dia sebagai Tuhan jadi manusia, sebagai kemanusiaannya dia gak bisa, gak sanggup, apalagi kita. Ya, jangan merasa kita, wah gue bisa, gue sombong, gak perlu Tuhan, gak perlu berdoa. Jangan sombong, sekali waktu ada saatnya kau bisa jatuh, saudara. Ya, sebab itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Kemarin ada satu kesaksian ya. Saya punya teman ini udah lama. Teman saya ini karena akuntan di toko kan bikin kursus kue. Dia datang kursus, ya kan? Memang kursusnya nggak murah juga, lumayan. Dia kursus, kadang saya datang ke rumahnya, karena dia peralatannya seperti apa supaya hampir selesai jadi kuenya. Kok bantet terus atau apa gitu kan. Nah, curhatlah dia, saudara. Rumahnya, saya datang, rumahnya bagus sekali, saudara. Saya belum pernah lihat rumah, saudara tahu ya. Ini keramiknya itu ada kaca. Ada kaca melintang, ada ikan-ikannya di lantai, sudah bagus sekali. Ya, saudara. Rumah mewah lah ya. Ya kan? Jadi lantainya nggak keramik semua, jadi ada saluran itu ya, seperti parit, tapi ditutup kaca. Nah, di bawah kaca itu ikan-ikan loh, saudara. Nah, suatu waktu dia mengalami masalah dalam ekonomi, dalam kesulitan. Suaminya seret lah dagangnya gitu. Biasanya lancar, serba enak, dia bisa bangun rumah mewah, ya kan? Bisa ke luar-luar negeri, ya kan? Makan-makan enak, pakai tas-tas branded, saudara. Tapi suatu kali, suatu waktu, saatnya, kadang diizinkan Tuhan. Dia anak Tuhan, dia rajin beribadah ke gereja, saudara. Terus masalah datang, pencobaan datang, diizinkan seret ekonominya. Dia datang sama saya cuman bilang apa, Bu Maria, saya ini kalau dalam keadaan saya enak, banyak uang, saya nggak ada masalah, saya gampang loh berdoanya, Bu Maria. Gampang, ya, enak berdoa, menyembah, ya, beribadah, enak. Tapi ini sekarang saya dalam keadaan masalah. Saya dalam keadaan kesulitan. Saya nggak bisa berdoa. Loh, jadi gimana, saudara? Bingung kan? Dalam keadaan enak dia bisa berdoa. Dalam keadaan susah nggak bisa berdoa. Padahal Tuhan bilang pada saat kau susah, sulit, kau sakit, engkau dalam masalah ekonomi, harusnya cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Lebih lagi sungguh-sungguh. Ya kan? Gedur, pintu surga gedur, ketuklah, carilah, mintalah, ketuk, belum gedor. Tuhan, gedor. Tolong aku Tuhan, gedor ya. Jangan ketuk, mungkin Tuhan enggak dengar gedor lewat doa, ya. Kan kebalik, saudara, ya kan? Kebanyakan manusia cari Tuhan pada waktu susah, ya. Pada waktu
sulit, pada waktu sakit. Nah ini justru kebalikan, dalam waktu susah, sulit, nggak bisa cari Tuhan loh saudara. Ya, saya diingatkan ya pujian tadi. Kan ku tetap cinta, kan ku tetap setia, untuk selama-lamanya. Saya belum lama ini menikahkan anak yang bungsu, saudara. Saya beberapa hari lalu Tuhan ngomong waktu saya di mobil. Kadang Tuhan ngomong ya di hati pikiran gitu ya. Kamu ingat, coba ya, kan kita sebagai orang tua duduk ya di gereja ya kan. Mereka mengikat janji suami istri. Ya, berhadap-hadapan, saling memberi cincin. Cincin itu lingkaran cintanya tidak terputus. Anak saya bilang, dalam susah, senang, miskin kaya, sakit sehat, aku mencintaimu, menerima engkau sebagai suamiku. Demikian juga, ya kan, suaminya, ya. Ini Tuhan ingatin saya apa? Demikian juga kita dengan Tuhan. Pada waktu engkau sehat, pada waktu engkau sakit, tetap bisa nggak cinta Tuhan? Setia nggak sama Tuhan? Pada saat engkau kelimpahan, pada saat engkau kekurangan, pada engkau sakit, pada saat engkau sehat, pada saat engkau diberkati, pada saat engkau ditutup pintu berkatmu, ada ada ujian, karena ada hukum tabur tuai juga, ya kan? Tetap gak bisa setia, tetap gak bisa cinta Tuhan. Ya, saya merenung, saya sampai terharu ya, karena Tuhan ngomong kita itu harus seperti itu. Karena perjanjian kita dengan Tuhan tuh kekekalan. Sampai kita bertemu Tuhan, kekasih kita loh, di surga yang kekal. Ya. Jadi puji nama Tuhan, kita sekarang ini yang masih datang beribadah, yang masih ke gereja, puji Tuhan. Ada berapa banyak orang yang sudah murtad di depan sana? Ada berapa banyak orang yang tidak mau datang lagi ke gereja? Karena apa? Masalah, persoalan, karena ada ujian hidup. Karena semakin ikut Tuhan banyak masalah, pikirannya negatif, dikasih panah iblis. Percuma lu ke gereja, percuma lu ikut Yesus, percuma lu melayani, percuma lu nyumbang, percuma lu kasih perpuluhan. Panah api iblis. Iya ya, kalau yang bodoh-bodoh, yang gak kuat imannya, iya ya, kena saudara. Tetapi yang imannya makin kokoh, makin kuat, sekali Yesus tetap Yesus. Ada pujian penyembahannya saya mendengar, ini enak juga. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuh, apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap setia, tetap cinta Tuhan. Kita boleh katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, mari saudara. Saya kadang dipakai Tuhan untuk menguatkan lagi. Padahal saya sendiri juga gak kuat. Menguatkan lagi, mendoakan orang lagi. Padahal saya juga gak kuat Tuhan. Ya, mendoakan lagi, menguatkan lagi. Ada orang-orang datang ke rumah saya minta didoakan satu keluarga. Besoknya lagi datang lagi lebih banyak lagi satu keluarga. Saya dalam keadaan susah, duit gak ada. Sampai anakku kemarin bilang, Mami ingat gak dulu saya makan nasi sama garam? Karena Mami bilang gak ada makanan, di kulkas gak ada lagi isinya. Itu tahu saudara, datang ke rumah saya minta didoakan. Sampai pada pelepasan, sampai mereka didoakan, sampai mereka mengalami jamahan. Setelah pulang, dikasih uang, dikasih PK apa? Enggak, memang kita gak berharap ya. Tapi saya menjerit sama Tuhan, Tuhan, aku gak perlu orang-orang ini datang ke rumah saya. Yang saya perlu uang Tuhan. Uang, bukan saya cinta uang. Saya butuh uang. Butuh sama cinta beda loh saudara. Saya butuh uang buat bayar anak sekolah. Udah 3 bulan belum bayar. Saya butuh uang buat beli beras. Saya butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Anak 3 masih kecil-kecil. Ya, disitulah saudara saya menjerit, Tuhan, di mana engkau Tuhan? Disitulah saya disuruh Tuhan, lihat rohmu, lihat kedalaman hati. Saya kayak perkasa gitu kan. Itulah ada kekuatan roh. Apalagi dalam tengah pressure, tekanan, kita gak bisa tenang, gak bisa konsen, gak bisa berdoa. Ayo saatnya berdoa. Saya sendiri juga ya, kadang jujur, gak semua pelayan itu on time, setia atau apa.
Saya juga firman Tuhan yang saya sampaikan itu lewat mulut saya kena ke saya juga, buat saya juga. Kadang saya tidak bisa konsisten tepat waktu gitu ya. Memang saya kadang ambil malamnya atau ambil siangnya karena kelelahan, bangun bisa kesiangan. Bisa saudara, kita masih manusia, tetapi konsisten lagi, komitmen lagi, setia lagi, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Jadi yang pertama ingat ya, kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Ayat yang selanjutnya kita bacakan di dalam Matius 17 ayat yang ke-19 dan 21 ya. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Matius 17 ayat yang ke-19 sampai 21. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Ya, memang masalah pergumulan itu ada juga, perbuatan setan, perbuatan iblis, sakit penyakit, ya, masalah-masalah kehidupan kita, pencobaan supaya kita jatuh. Itu iblis, saudara. Tetapi Tuhan menguji hati supaya kita dibersihkan, dimurnikan, karakter yang jahat, yang buruk bertobat. Tuhan menguji. Kalau iblis mencobai supaya jatuh, ya. Tetapi kita seringkali baca firman, pada saat iblis diusir, kesembuhan datang. Pada saat iblis dikeluarkan dari tubuh seseorang, maka pemulihan kesembuhan datang. Ya. Jadi kita gimana nih? Jangan buka celah. Ya, minta ampun sama Tuhan, minta pengudusan sama Tuhan lewat firman, ya, lewat pujian penyembahan, lewat doa, minta kekudusan Tuhan. Dan iblis seringkali musuh kita, apalagi baru percaya Yesus, ya, apalagi yang udah Kristen lama, berkeliling lagi. Iblis paling tekun, setia dalam apa? Mencobai, berkeliling lagi, cari celah. Oh, orang ini jatuhnya di sini, ini orangnya jatuhnya di perzinahan, ini orangnya suka bohong. Nah, setan tahu, saudara. Jadi skenario situasi untuk jatuh. Maka kita harus berjaga-jaga, jangan sampai jatuh, jangan sampai buka celah. Pada saat jatuh buka celah, iblis bisa menghajar, memukul, bahkan dicuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi kelimpahan, memberi kehidupan. Ya, saudara. Jadi kita bacakan tadi dalam firman Tuhan yang tadi dikatakan, di mana mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Harusnya setiap anak Tuhan bisa mengusir setan. Ada urapan Roh Kudus, ya, membuat kita ini hidup benar, hidup kudus. Jangan ikutin kedagingan. Jadi musuh kita setan, dunia, kedagingan kita, kemalasan kita, persungutan kita, tabiat lama. Ya, dikatakan karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Gunung itu berbicara masalah, persoalan, apapun juga kita bisa. Ada kuasa, asalkan engkau sudah hidup benar, hidup kudus. Seringkali mulut kita dipakai iblis apa? Untuk bohong, untuk marah, untuk caci maki, kata-kata kotor, kata-kata jahat. Gimana ada kuasa mulut kita? Ayo, saya ada satu teman ya, dia kalau ngomong suka ngomong gede, tapi ngomong gedenya bohong, tapi orang tuh percaya aja. Aduh, saya kadang tepuk jidat, Tuhan Yesus biar dia bertobat. Jadi suka dolak-dalik, ya kan, belat-belit. Tuhan juga bisa belat-belit. Kita suka ngeyel-ngeyelan, suka pembenaran diri, nggak mau disalahin. Omongannya juga suka bohong, suka dusta.
Hati-hati saudara, mulut ada kuasa. Tetapi kalau mulutmu tidak benar, katakan firman, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan suka bohong. Gampang banget nih anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak bohong. Bohongin anak, bohongin istri, bohongin teman, bohongin siapa lagi, customer. Bohong. Kalau dagang nggak bohong, Bu Maria, nggak untung. Ada yang sampai ngomong gitu ke saya. Aduh, saya bilang coba belajar hidup benar. Karena berkat kita dari Tuhan loh. Ya kan, bukan dengan kekuatan kepintaran sendiri, pintar bohong. Bukan. Berkat kita dari Tuhan. Ya, ingat itu. Ya. Kalau suka bohong, ya, doamu nggak didengar. Kalau suka dusta, engkau pun mau ngomong ke orang-orang nggak dipercaya, saudara. Ya, ngumbar-ngumbar omongan-omongan besar tapi nggak ada buktinya. Saya ada teman juga begitu tuh. Kalau ngomong, saya punya properti di sini, gaji saya 15 juta. Karena sering bohong, teman-teman yang lain lagi susah pinjam duit. Karena bantunya kalian pinjam duit. Bu Maria, sini mau pinjam duit gimana? Ya lu kalau ada duit kasih aja, nggak usah kasih pinjam. Ya kan, kita di persekutuan kita diusahakan jangan pinjam. Kalau ada duit kasih aja lah serela kamu, semampu kamu, ya kan. Kalau utang-utang pusing. Nanti kalau belum bayar hutang nggak mau datang lagi, ya kan. Di gereja juga gitu. Aduh, gue punya utang nih sama si A, gue nggak mau datang, nanti gue nggak enak nih belum bayar, atau ntar gue ditagih gitu kan. Pokoknya anak Tuhan jangan punya hutang. Sebaiknya hutang minta tolong Tuhan, doakan supaya hutangnya lunas. Udah lunas apa? Diberilah kelimpahan supaya bisa membagi, menabur, memberi. Itu ada peningkatan. Jangan dari dulu sampai sekarang utang lagi, muter, utang lagi, gali lubang tutup lubang, bayar utang, utang lagi, bayar utang, utang lagi. Pusing, saudara. Ya. Makanya kadang kita punya teman-teman yang dibilangin udah nggak bisa dibilangin, udahlah Tuhan yang didik aja deh. Ya kan? Jadi kita banyak sekali ketemu sama orang-orang yang haleluya, ya kan? Kenapa diproses nggak mau berubah? Kenapa diproses sulit baca Alkitab, udah pelayanan, udah kesana sini, udah tengking setan, doain orang, tapi nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tetapi nggak pernah baca Alkitab rutin. Ya, karena firman itu kekuatan roh. Ya, baca firman Tuhan rutin, mau 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, lu rutin tiap hari makanan roh. Bu Maria nggak ngerti, baca dulu, nanti Roh Kudus beri pengertian. Ayo, di sini siapa yang udah baca Alkitab setiap hari rutin? Angkat tangan. Wah, masa baru bu gembalanya 2. Ayo yang lainnya mulai ya bikin grup-grup baca Alkitab. Kelihatan loh, yang udah ikut kita udah setahun habis, mereka yang emosian, bisa sabar. Mereka yang temperamen, yang bawel, yang ngomongin suaminya terus, ya kan? Sekarang mulai ngerem, ya kan? Sabar, gitu kan? Ya, ada banyak perubahan karakter, perubahan hati, ya. Maka penting sekali. Yang tadi pertama kita disuruh untuk tenang supaya berdoa. Yang kedua tadi dikatakan bahwa kita harus punya iman. Iman itulah yang memindahkan gunung persoalan. Iman timbul dari mana sih? Dari pembacaan firman, ada ayatnya, dan dari penderitaan. Saudara kalau ada masalah, saudara kalau ada ujian, pencobaan, kesulitan, cari Tuhan, muncul iman. Oh ya, pasti Tuhan tolong. Baca firman. Tidak pernah dibiarkan orang benar itu minta-minta. Ya, terus kalau khawatir, Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu dalam doa. Serahkan, Tuhan, aku khawatir. Apa? Sebutkan. Aku serahkan. Udah, jangan khawatir lagi, percaya. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Saya juga kemarin ada teman, kan saya banyak teman-teman nih. Saya pikir dia udah berada, udah oke, anak oke, perusahaan oke.
kaya raya, apalagi ya. Tapi dia curhat sama yang lain, aku khawatir, ya kan? Saya bilang dalam hati saya, orang ini apalagi yang dikhawatirin menurut manusia ya. Tapi ada khawatir. Nah kemarin saya bilang, kekhawatiran itu seringkali Tuhan izinkan ditaruh di hati. Diizinkan di hati kita. Diizinkan, aduh gue takut nih masa depan. Oh gue takut nih gimana anak-anakku. Oh gimana nih usaha pekerjaan. Ya khawatir, aduh nanti sakit apa, nanti ada wabah apa lagi enggak. Ya kan? Ada banyak sekali pikiran kekhawatiran. Ya kan, yang ditaruh. Tuhan izinkan ditaruh di hatimu, di pikiranmu. Tuhan izinkan supaya apa? Kita andalkan Tuhan. Saya seringkali berpikir dalam, berpikir jauh. Ya, saya pikir ini teman kurang apa? Rohani, anak-anaknya bagus, perusahaannya oke. Tapi dia bilang ada khawatir. Tuh. Makanya saya bilang Tuhan izinkan khawatir supaya engkau gak sombong, gak ngandelin kekuatanmu, gak ngandelin hartamu, gak ngandelin anakmu, gak ngandelin kekuatanmu sendiri. Itu yang khawatir yang seringkali Tuhan izinkan ada. Walaupun firman-Nya katakan jangan khawatir, memang serahkan khawatirmu sama Tuhan. Jadi ngandelin Tuhan itu. Ya seringkali takut, khawatir, cemas. Ya, yang kedua harus punya iman. Ya, percaya Tuhan pasti tolong. Saya kalau doa seringkali diingatkan Tuhan gini, setiap kamu doa aku hadir. Tuh. Jadi saya suka kalau doa, kalau penyembahan, saya ingat lagi perkataan Tuhan itu, saya suka menangis. Ya Tuhan, pada saat saya berdoa Tuhan ada di samping saya untuk sama-sama berdoa. Karena roh yang di dalam kita, ada roh kita, roh manusia kita, ada juga roh kudus. Ada dua roh, di dalam roh kita ada dua, kita dan Tuhan. Ya ingat itu. Ya selalu kita berdoa, Tuhan selalu ada. Ya. Terus yang selanjutnya dikatakan ayatnya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayo. Yang ketiga, sertai doa dan puasa. Ya. Jangan seringkali pikirannya makanan aja. Bangun tidur udah mau makan apa ya, mau masak apa ya, mau ngopi, mau roti, mau pisang goreng, mau uduk, mie, apalagi nih, pikirin otaknya makanan. Ada loh orang seperti itu, saudara. Siapa di sini yang suka makan? Angkat tangan. Saatnya berpuasa. Jangan suka makanan terus, saudara ya. Ingat, makanan rohani, makanan roh firman Tuhan tuh roti hidup. Cari firman, makanan roh dulu, kenyangkan rohmu dulu. Ya. Seringkali ada masalah, ada jenis setan, ada ujian persoalan, gak bisa dengan doa. Saya bertahun-tahun masalah ekonomi ya, karena diizinkan Tuhan ya. 2016 saya sudah pepes, sudah pusing, 7 keliling ruko, sampai 2 kali saya mau jual, udah mau jual gitu ya, jual aja, kita udah nggak sanggup, udah nggak ada uang, nggak ada cash flow, saingan banyak, kita modal dikit ya kan, jadi nggak terputar lah gitu kan. Suami saya yang mengingatkan, katanya rukonya dari Tuhan, kok kamu mau jual? Suami saya aja yang gak rohani aja bilang begini, katanya kamu bilang itu ruko dari Tuhan, kamu dikasih Tuhan, kok kamu mau jual? Oh, saya ini lagi iya. Diingatkan lagi saudara, padahal suamiku tuh gak rohani banget saudara, maksudnya belum sungguh-sungguh lah gitu ya. Diingatkan lagi saya, iya bener ya, jangan dijual deh. Masa Tuhan gak sanggup sih mengadakan, memulihkan, ya kan? Saya 2016 saya ambil doa puasa, saudara. Saya tuh jarang berpuasa. Karena papa saya Protestan, gak usah puasa. Doa aja. Papa saya Kristen Protestan tuh gak jadi puasa. Mungkin kalau Pentakosta ada ya, puasa pencurahan Roh Kudus, puasa 40 hari, puasa. Saya dulu tuh jarang puasa, saya jujur. Tapi karena proses masalah berat, lama, gak kelar-kelar,
stres tingkat tinggi, saudara. Ini jenis-jenis masalah, persoalan ujian yang nggak kelar-kelar. Mungkin jenis setan-setan nih yang nggak beres-beres ya, yang nggak bisa diusir dari hidup keluarga kami. Ambil doa puasa. Saya doa puasa langsung ambil sebulan. Jadi setiap sore jam 5 teng saya baru makan, saudara. Sebulan, ya. Karena udah komitmen, udah stres, udah udah pusing atau gimana lagi dah. Udah kerja keras, udah ini, malam kadang begadang, nggak cukup juga, saudara. Saya sampai pendarahan, pernah sampai pendarahan 2 bulan karena capek kerja, cari duit, cari uang, saudara, buat kebutuhan keluarga, ya kan? Karena rohmu menyala.